wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini, di hari Selasa, di tanggal 10 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijrah. Saya menyapa teman-teman sekalian di pagi hari ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan tentunya. Yang dengan kenikmatan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Feedbacknya adalah kita kembalikan lagi nikmat itu dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan diri kita layak mendapatkan gelar sebagai predikat hamba yang bertakwa yang telah Allah berikan, Allah janjikan di bulan Ramadan yang telah lewat beberapa bulan yang lalu. Teman-teman sekalian, izin berbagi melanjutkan pembahasan yang telah berlalu. Satu pembahasan yaitu bekal Nabi Muhammad SAW bagi para penuntut ilmu di bagian yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang kedua yaitu tentang ringan langkah ke surga menjadi pewaris Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Majah menukil hadis Rasulullah SAW dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi hatta yani fil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala syairil kawakibi innal ulama'a hum warasatul anbiya innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin. Rawahul Imam Ibnu Majah. Artinya, saya pernah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu tadi, sahabat Nabi mendengar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda bahwa siapapun yang menempuh jalan untuk belajar, untuk pengetahuan, satu pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, jika kita sungguh-sungguh berniat lurus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja dalam menuntut ilmu, maka kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh atau melewati jalan-jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh para malaikat membentangkan sayap mereka seraya meridhoi penuntut ilmu. Sungguh penghuni langit dan bumi hingga hiu yang berada di lautan memohonkan ampunan bagi kita para penuntut ilmu. Sungguh keutamaan orang menuntut ilmu dibanding ahli ibadah, layaknya keutamaan rembulan dibanding seluruh gemintang atau bintang di langit. Sungguh para ahli ilmu adalah pewaris para nabi, sedang para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham melainkan pengetahuan. Maka siapa yang dapat mengambilnya, sungguh ia telah meraih keuntungan yang berlimpah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Validitas hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, yaitu pembahasan fadlul ulama wal hifzi ala talabil ilmi, nomor hadis 223. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Penulis menghadirkan, maksud kami di sini, kami yang menyampaikan ini menghadirkan riwayat Ibnu Majah karena redaksi hadis yang beliau sampaikan lebih lengkap dibanding versi lainnya. Adapun jalur riwayatan hadis dari sini diterima oleh Imam Ibnu Majah dari Nasir bin Ali, dari Abdullah bin Daud, dari Ashim bin Raja bin Haywah. Beliau menerima dari Daud bin Jamil, dari Qasir bin Qais, yang mendengar sahabat Abu Darda menyampaikan hadis ini pada seorang lelaki yang mendatanginya untuk meminta hadis. Intisari makna daripada hadis yang kami bacakan di awal tadi, yaitu hadis ini menegaskan berbagai keutamaan yang hanya dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu agama, di antaranya sebagai berikut. Pertama, kesungguhan menuntut ilmu adalah mengejar kepengetahuan akan dibalas dengan kemudahannya dalam menapaki jalan ke surga. Kedua,
para malaikat memberikan ridho bagi para penuntut ilmu mulai dari saat belajar hingga kembali dari aktivitas pelajarannya atau hingga kembali ke rumahnya, mendapatkan permohonan ampunan dari penghuni langit dan bumi, bahkan hewan laut sekalipun jikalau penuntut ilmu menyadarinya. Penuntut ilmu memperoleh keutamaan berlipat dibandingkan ahli ibadah yang hampa pengetahuan, layaknya keutamaan rembulan dibanding seluruh bintang-bintang yang berada di langit. Yang terakhir atau yang kelima, penuntut ilmu disebut sebagai pewaris para nabi yang meraih keuntungan melimpah. Seluruh keutamaan ini sejatinya menjadi motivasi utama bagi setiap muslimin untuk belajar menuntut ilmu atau mempelajari tuntunan agama Islam, agama yang dia anut. Tidak hanya sekedar mengejar ilmu dunia. Sungguh miris mendapati sementara muslim yang begitu serius mengejar ilmu dunia, mengeluarkan biaya melimpah, bahkan keringat dan air mata yang tumpah hanya demi mengejar gelar keduniaan saja, demi kesenangan tak pasti yang tidak bisa dibawa mati. Adapun bekal akhirat yang mengantar pada kehidupan abadi, kiranya jauh panggang daripada api. Sedikit mendapat porsi atau mendapat bagian dari waktu yang tersedia, karena sesungguhnya kita berkehidupan berlomba dengan waktu. Waktu laksana pedang, kata mutiara. Orang Arab memiliki kata mutiara. Siapa yang bisa memanfaatkannya, maka dia akan beruntung. Siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan celaka, tergores, terbeset, goresan pedang sebagaimana pedang yang tajam membeset kulit di antara kita. Teman-teman sekalian, inilah bagian kedua daripada bekal penuntut ilmu, keutamaan penuntut ilmu. Insyaallah kita akan bahas kelanjutannya di edisi bagian yang ketiga, yaitu menentukan maslahat umat. Cukup sekian dari saya. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.